Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jumpa kembali sahabat-sahabat pejalan kehidupan pada hari yang penuh bahagia ini. Kita bersyukur masih Allah berikan kita kesempatan untuk hidup, menikmati berbagai karunia-Nya, kesehatan, kebahagiaan dan kedamaian hati. Alhamdulillah untuk hari ini, perjumpaan kali ini saya mencoba mengkaji satu pertanyaan, di mana pertanyaan ini mungkin umum kita dengar, tapi pernahkah kita berpikir mengkaji lebih dalam pertanyaan ini? Apa sih pertanyaannya? Oke. Pertanyaannya itu adalah, ketika kita sholat, kita mengarah kiblat, betul? Kiblat yang ada di Baitullah Masjidil Haram. Nah, itu kita menghadap kiblat secara fisik, secara lahir. Nah, bagaimana kita menghadap secara batin? Jadi Al-Quran itu menjelaskan bahwa sholat menghadap kiblat yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 150 menjelaskan begini. Wa min haitsu kharajtu fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawalli wujuhakum syatrah. Dan dari mana pun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Jadi artinya Rasulullah SAW diperintahkan sholat dimanapun beliau berada, menghadap ke kiblat. Itu penghadapan kita atau kiblat kita adalah di Baitullah, di Masjidil Haram atau di Ka'bah. Jelas, secara fisik kita harus menghadap ke sana. Dulu memang sebelum awal-awal Islam ini, kita dihadapkan sholat itu ke Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa. Tapi perkembangan Islam, setelahnya itu Rasulullah SAW diperintahkan menghadap kiblat. Ya, di surah Al-Baqarah tadi ayat 150. Nah, itu secara lahiriah. Nah, bagaimana batinnya kita? Menghadap kemana? Dan ini perlu dipahami untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. Kenapa? Banyak orang sholat hanya menghadap kiblat. Betul. Tapi secara lahiriah, bagaimana batinnya? Di hadis qudsi dijelaskan. Rasulullah SAW bersabda, qalbul mu'min baitullah. Nah, kalbunya seorang beriman itu adalah Baitullah. Jadi secara lahir Baitullah di Ka'bah, tengah-tengah Masjidil Haram. Tapi secara batin Baitullah di qalbul mu'min, di kalbunya orang-orang beriman. Bagaimana sih maksudnya, hakikinya qalbul mu'min? Qalbul mu'min itu
isinya apa agar kita bisa masuk ke dalam. Qalbun bisa dimaknai hati yang beriman, hati yang meyakini. Jadi kita menghadapkan hati kita, qalbu kita kepada Allah. Kita meyakini yang kita sembah Allah. Betul nggak? Betul. Caranya gimana? Ya sekedar yakin. Yakin baru dikatakan yakin, sebenar-benarnya yakin. Apabila engkau merasakan, apabila engkau menikmati indahnya, khusyuknya itu sholat. Baru dikatakan sholat lahir dan batin. Ini perlu dipahami dari maknanya. Tadi kita kembali. Isi dari qalbunya orang mukmin itu adalah rasa yakin. Rasa yakin. Jadi kita menggunakan rasa dan yakin. Katakan orang beriman itu betul-betul beriman kepada Allah. Ketika betul-betul mencintai, merindukan Allah. Jadi kita dalam sholat itu, kita merasakan cinta dan rindu kepada Allah. Dibarengi yakin, seyakin-yakinnya. Baru dikatakan sholat. Jika engkau sholat, tidak ada rasa di dalamnya. Apalagi tidak yakin di dalamnya. Sholat seperti inilah nanti akan dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillah. Sahabat-sahabat pejalan kehidupan. Jadi pada hakikatnya kita sholat kepada Allah. Kita hadapkan lahiriah kita. Fisik ini. Dan batin. Batin itu isinya qalbun mu'min. Qalbun yang yakin. Yang beriman dan yakin seyakin-yakinnya kepada Allah. Jadi ketika kita sholat. Menghadap kiblat. Tapi kita tidak menggunakan rasa yakin itu. Apa artinya itu sholat? Bagaikan mayat hidup. Tidak ada ruhnya. Jadi ruhnya sholat itu adalah rasa yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah. Di hadis lain dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in ta'budullaha ka'annaka tarah, illam tarah Allah yara." Ketika kau benar-benar menyembah kepada Allah, kau akan yakinlah kau akan melihatnya, memandang wajahnya. Tapi kalau belum mampu, belum sanggup engkau memandang wajahnya, paling tidak engkau yakin seyakin-yakin Allah melihat dan memandangmu dalam ibadahmu, dalam sholat. Artinya apa? Jika kita sholat, tidak terasa pertemuan dengan Allah. Jadi kalbu kita ini, ruh kita ini, dan memandang ke wajahnya Allah. Maka tidak dikatakan sholat, tapi minimal kita merasakan bahwa Allah memandang kita. Baru betul ibadah kita. Begitu juga sholat kita. Sahabat-sahabat berjalan kehidupan. Jadi mari perhatikan, introspeksi kembali sholat kita. Sudahkah kita sholat secara lahir dan batin? Adakah sholat kita hanya sekedar membaca, menghadap ke kiblat, tanpa kita meresapi, merasakan apa yang kita baca, lalu meyakini bahwa yang kita sembah benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Demikian sahabat-sahabat, terima kasih atas kerjasamanya bisa menonton
Semoga Allah merahmati kita. Kita tutup. Adana iyyakum ajma'in billahi fi sabilil haqq. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.